Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc. Tentunya bersama dengan Rado Institute, kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi, di mana diantaranya adalah pada saat ini kita akan melaksanakan praktikum dengan tema Functional Data Analysis bagian ketiga. Nah, di bagian ke-1 kita setelah melihat bagaimana format data yang diperlukan oleh Functional Data Analysis, juga tampilan-tampilan dari grafik yang telah dimuluskan dengan menggunakan Functional Data Analysis. Di bagian kedua, kita telah melihat standar deviasi dan rata-rata dari functional analysis dari beberapa banyak grafik atau kurva yang dihasilkan akan diwakili oleh satu kurva saja melalui rata-rata functional data analysis. Lalu kita membangun confidence interval. Lalu kita mencobakan teknik ini untuk memilih teknik yang terbaik dalam mensimulasi data hujan bulanan dengan menggunakan beberapa distribusi, diantaranya adalah Weibull, Gamma, dan log normal. Nah, di bagian ketiga, kita akan lebih dalam lagi, kita akan lebih menyimak lagi. Kadang-kadang dalam penelitian kita memerlukan inovasi atau tampilan-tampilan segar yang akan kita tuliskan di dalam suatu riset artikel. Oleh sebab itu, kita memerlukan bentuk-bentuk yang tentunya berlainan dari apa yang telah dilakukan oleh orang. Nah, hal ini dapat diwujudkan jika kita bisa menampilkan grafik-grafik yang menarik yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, kita coba lihat R kita. Nah, ini R kita. Jadi dalam R ini telah kita bahas pada pertemuan 1-2 bagaimana menjalankan functional data analysis menggunakan FDA, bagaimana cara membangun confidence interval sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita agak lebih dalam lagi dengan melihat tools eval.fd. Nah, eval.fd kalau kita sorot eval.fd dalam kurung die.5 tem.65, kita tahu tem.fd65 ini adalah basis dengan menggunakan basis functional data analysis dengan menggunakan basis 65. Jadi kalau kita sorot ini, kita run. Jadi kalau kita sorot, kita run selection, lalu kita kembali ke konsol. Nah, yang dihasilkan oleh eval FD ini tidak lain adalah hasil dari functional data analysis yang menghampiri data sebenarnya. Contoh misalnya ada 10 bahan pokok yang telah kita lakukan. Kalau kita klik eval FD, maka kita akan lihat hasilnya adalah nilai-nilai harga rata-rata harian dari hari pertama sampai hari ke 366. Nah, ini adalah harga-harga yang dihasilkan oleh functional data analysis. Nah, sampai 366 untuk satu bahan pokok sampai bahan pokok yang ke-10. Nah, ini dia. Kita tahu hasil ini dihasilkan dengan terlebih dahulu menghasilkan konstanta dan koefisien dari deret Fourier yang kita gunakan dalam permasalahan ini. Nah, kalau kita mau melihat seperti apa nilai koefisien dan konstan dari basis 65 ini, kita hanya tinggal ketik tem FD 75. Jadi kalau kita ketik tem FD 65, kalau kita
ketik truk. Nah, kita akan melihat konstan yang dihasilkan. Contoh misalnya untuk bahan pokok ketujuh, konstannya ini. Lalu kita tahu kalau dia basis 65 tentu ada 65, ada satu konstan dan 64 koefisien. 64 koefisien itu diwakili oleh sin 1, cos 1 dan seterusnya sampai dengan sin 32, cos 32. Nah, ini harga-harga dari koefisien. Ini konstanta untuk bahan pokok yang ketujuh. Untuk bahan pokok yang ke-10 ini. Jadi ini adalah koefisien dan konstanta dari deret Fourier yang dibangun. Oke, jadi ini koefisien dan konstannya. Lalu untuk mendapatkan seberapa nilai yang dihasilkan oleh deret Fourier tadi, hanya tinggal mengetik eval.ft. Oke, enter. Nah, ini nilai hampiran atau nilai estimasi yang dihasilkan oleh model. Bukan oleh data sebenarnya, tapi oleh model. Ini bahan pokok ke-9. Harga rata-rata harian hari pertama 3980 sampai nanti kepada harga yang pada rata-rata hari yang ke-366. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau kita tekan tem FD, jadi kalau untuk menekan yang ketujuh, untuk basis 7, tinggal ganti ini saja. Jadi kalau basis 7, tentu nanti kita akan lihat tem FD basis 7 misalnya. Kita mau melihat konstanta dan koefisien basis 7. Jadi kalau basis 7 dalam pikiran kita hanya menghasilkan satu konstan dan 6 koefisien. Coba kita buktikan tem FD 7. Nah, kita lihat nilai konstannya ini dia. Ini satu konstan dan ini 6 koefisien. Untuk bahan pokok ke-1 sampai bahan pokok ke-10. Untuk melihat berapa nilai yang dihasilkan melalui rumus deret Fourier dengan konstanta yang telah diketahui bagaimana? Tinggal ketik eval FD day.5 MFD 7. Nah, inilah hasil dari harga estimasi atau harga yang menghampiri harga sebenarnya yang dihasilkan oleh model. Nah, ini luar biasa. Nah, ketika kita sudah bisa menghasilkan nilai-nilai seperti ini, maka kita dapat menghasilkan output-output yang berbeda dari penelitian lainnya. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat, kita mau menggambarkan untuk bahan pokok ketiga. Bahan pokok ketiga itu kubis. Bagaimana yang dihasilkan oleh basis 65, basis 7, dan basis 65. Jadi kalau kita lihat ZZ, DTA, FDA, satu yang ketiga. Jadi kalau kita run ZZ ini, kita run, kita melihat apa hasilnya. Ini adalah data sebenar dari kubis harian. Ini khusus kubis saja. Nah, jadi data ZZ, kalau data ZZ atau data kubis yang dihasilkan dengan menggunakan basis 65 namanya ZZ1. Kita run ZZ1, kita lihat ZZ1. Oke, ini ZZ1. Nah, ini khusus untuk data kubis harian yang dihasilkan oleh model functional data analysis dengan basis 3. Dengan basis 65, sorry. Khusus untuk kubis. Jadi caranya tinggal eval.fd, die.5, tem 657. Nah, kalau kita lihat untuk yang dihasilkan oleh basis 7,
tinggal ganti saja di sini tem FD 7. Di sini adalah namanya ZZ2. ZZ2, enter. Untuk basis 5 kita ganti dengan 5. Di sini kita sebut dengan ZZ3. Nah, kita akan gambarkan grafiknya antara ZZ data sebenar dengan membandingkan ZZ1, ZZ2, ZZ3. Caranya adalah plot. Nah, ini ZZ tadi, XX adalah perwakilan hari 1 sampai 366. ZZ, ingat tadi harga sebenar kubis. Oke, dengan bentuk grafiknya nanti poin P. Oke. Sedangkan untuk ZZ1 warnanya nanti biru dengan garis LTY1 dan tebal 3. Seterusnya ZZ2, ZZ3. Oke, kita coba lihat gambar grafiknya. Nah, ini dia di sini bisa dilihat bahwa tampilan ini dapat menggambarkan ternyata basis 65 itu lebih baik digunakan pada basis 7 dan basis 5 dalam menghampiri data yang berwarna hitam, data sebenarnya. Oke, ini di sini jelas terlihat. Nah, dalam tampilan yang lebih menarik lagi, kita tentu akan menggunakan suatu rumusan, salah satunya adalah mean absolute error, untuk melihat perbandingan error yang dihasilkan oleh basis 65, basis 7, dan basis 5. Jadi kalau begitu dapat kita lakukan dengan menggunakan pemrograman R. Kita beri definisi dulu. Mean absolute error basis 65 adalah nilai sebenar dikurang dengan nilai harga dari basis 65, ambil nilai mutlaknya dan rata-ratakan mean absolute. Sedangkan mean absolute error basis 7, nilai sebenarnya ZZ dikurangkan dengan ZZ2. ZZ2 tadi adalah nilai yang dihasilkan oleh basis 7, ambil nilai absolute dan ambil rata-ratanya. Begitu juga untuk basis 5. Lalu kita run, kita akan tampilkan dengan menggunakan bar plot atau grafik batang. Kita run kan begini, lalu kita coba lihat hasil outputnya. Hasil output. Jadi kalau kita baca outputnya, memang yang berwarna hitam itu adalah selisih dari harga sebenar dengan harga model. Dari basis 65 itu errornya lebih kecil dibandingkan dengan yang berwarna hijau dan kuning. Sedangkan kuning adalah yang terbesar errornya. Jadi kita di sini dapat melihat bahwa praktikum functional data analysis bagian 3 ini kita masuk lebih ke dalam lagi untuk membuka tools-tools atau bahasa-bahasa pemrograman functional data analysis dalam R yang akan kita gunakan untuk keperluan-keperluan menghasilkan riset artikel yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, kita coba ulang sedikit. Oke, karena masih banyak permintaan ulang, kita coba ulang sedikit. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa bahasa tadi. Yang pertama adalah kita ingin melihat berapa koefisien, berapa konstan dari basis ke 65. Jadi namanya tem FD 65. Jadi kalau kita buat tem FD, contoh misalnya tem FD 7. Tem FD 7 kita mau melihat konstan dan 6 koefisien. Oke, untuk 10 bahan pokok sekaligus kita tekan tinggal enter. Lalu kita lihat hasilnya, ini dia. Ini konstan untuk bahan pokok 1 dan 6 koefisien masing-masing pasangan sinus dan kosinus untuk bahan 1 sampai bahan ke-10, bahan pokok yang ke-10. Nah, dari bentuk di sini kan dapat nanti rumus regresi atau deret Fourier dari masing-masing bahan pokok. Lalu untuk mencari
harga rata-rata 1 sampai harga yang ke 366 kan tinggal masukkan angkanya saja. Oke. Lalu untuk melihat hasilnya kita tinggal masuk ke dalam eval FD. Nah, tadi adalah tem FD 7. Kita mau melihat hasil yang dihasilkan tinggal hanya memanggil eval. Nah, ini eval tadi. Kita ganti dengan 7. Tem FD 7. Lalu kita lihat hasil yang diperoleh. Enter. Nah, ini adalah hasil harga rata-rata harian yang dihasilkan oleh rumus, bukan yang data sebenarnya. Ini untuk bahan pokok yang ke-9, bahan pokok yang ke-10, dari 1 nanti sampai 366. Oke. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau kita gabungkan informasi antara praktikum dari functional data analisis bagian 1, bagian 2, bagian 3, maka kita akan dapat memahami dengan baik apa itu sebenarnya functional data analisis, khusus untuk rekan-rekan yang memiliki skill matematiknya minimalis. Nah, kalau minimalis, saksikan praktikum, bagian 1, bagian 2, bagian 3, Anda akan dijamin akan mengerti. Kalau enggak 100%, 99,99% bagaimana memainkan functional data analysis untuk data-data yang Anda miliki. Tentunya perlu disetting dulu data-data yang akan digunakan sebagai functional data analysis. Ingat, ada kolom untuk objek dan ada baris untuk waktunya. Bulanankah, hariankah, mingguan, tahunan, terserah saja. Boleh tahunan, bulanan. Dalam contoh malah ada harian. Oke. Saya rasa apa yang kita bincangkan pada bagian ketiga ini telah membuka mata kita. Ternyata menghasilkan suatu riset artikel itu tidaklah rumit jika kita memahami konsep dan didukung oleh praktikum yang dilakukan oleh Rado Institute. Jumpa lagi pada bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.